Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah ilmu kalam. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit rangkuman berkaitan dengan aliran-aliran ilmu kalam klasik beserta pemikirannya atau doktrin-doktrin yang dimiliki oleh masing-masing kelompok kalam. Langsung saja kita kepada aliran kalam yang pertama, yaitu ada Khawarij. Apa itu Khawarij? Asal kata Khawarij yaitu kharaja, yang berarti keluar. Keluar di sini dinisbatkan kepada sikap suatu kelompok yang mana memisahkan diri atau keluar dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah perang Siffin atau setelah adanya tahkim, ya nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian keluar di sini juga mereka nisbatkan sendiri yang mana dapat dipersamakan dengan apa yang ada dalam surah An-Nisa ayat 100. Dalam surah An-Nisa ayat 100, di situ ada ayat yang berbunyi bahwa "Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ilallah." Jadi barang siapa yang keluar dari rumah untuk berhijrah atau untuk berjihad di jalan Allah. Nah, kaum Khawarij sendiri menyamakan diri mereka bahwa mereka keluar, artinya rumah itu bukan hanya dalam bentuk fisik tapi juga rumah dalam bentuk kelompok, di mana keluarnya itu untuk memperjuangkan atau untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menurut kaum Khawarij sendiri. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa keluar di sini yaitu keluar dari dinul Islam. Karena mereka sudah berseberangan pendapatnya dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam, yang mana kaum Khawarij sendiri itu menganggap bahwa pemimpin muslim pada saat itu yaitu Khalifah Ali, Muawiyah itu merupakan seorang kafir. Gitu ya. Selanjutnya, apa sih latar belakang dari kemunculan kaum Khawarij? Ya, ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik yang terjadi pada saat itu, yang mana setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, kemudian digantikan dengan Khalifah Ali, di mana terjadi kekacauan, terutama antara Khalifah Ali dengan golongan atau kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah. Nah, kemudian terjadilah perang Siffin. Perang Siffin di situ hampir dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun di akhir peperangan yang hampir dimenangkan, Muawiyah menawarkan perdamaian. Nah, dengan perdamaian di situ, intinya Muawiyah meminta kekuasaan suatu wilayah. Golongan atau kelompok dari Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan adanya perdamaian tersebut karena dianggap Muawiyah itu bersikap licik. Padahal Khalifah Ali dan kelompoknya sudah hampir memenangkan perang tersebut. Namun Khalifah Ali bin Abi Thalib menerima perdamaian atau penyelesaian sengketa tersebut atau yang kita sebut dengan tahkim. Nah, golongan dari Khalifah Ali yang tidak setuju terhadap tahkim itu, mereka dinamakan dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini menganggap bahwa tahkim itu tidak sesuai dengan syariat Islam, karena Muawiyah mendapatkan kekuasaannya dengan jalan batil, yang mana menurut Khawarij kekuasaan itu harus didapatkan berdasarkan keputusan rakyat sebagaimana khalifah yang sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Jadi Khawarij menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari adalah orang yang kafir beserta yang lain yang menerima tahkim atau arbitrase itu. Nah, maka dengan itu Khawarij berencana untuk membunuh keempat pemuka Islam tadi. Akan tetapi Khawarij hanya bisa membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Kemudian, apa yang menjadi dasar atau landasan berpikir Khawarij? Salah satunya itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Jadi, menurut Khawarij, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib dan penerima tahkim Muawiyah dan yang lainnya itu melaksanakan apa yang ada dalam tahkim atau penyelesaian sengketa di mana tampuk kekuasaan sebagian berada di tangan Muawiyah, yang mana Muawiyah itu mendapatkan kekuasaan tidak berdasarkan hukum Allah yang dicontohkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya, maka mereka adalah kafir. Faulaika humul kafirun. Nah, karena kafir, kemudian Khawarij berdasar pada surah Al-Baqarah ayat 191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Oleh karena itu, Khawarij berpendapat bahwa kafir itu halal darahnya. Itu tadi yang menjadi landasan berpikir Khawarij. Kemudian ada doktrin lainnya, diantaranya Khawarij ini berpegang pada prinsip demokrasi sebenarnya. Jadi pemilihan khalifah harus secara mutlak berada di tangan rakyat. Nah, kemudian Khawarij juga memiliki doktrin bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, ya, seperti yang tadi disebutkan, dan halal darahnya. Kelompok selanjutnya yaitu Syiah. Asal kata Syiah itu Syi'i, yang artinya pembela atau pengikut. Dalam Al-Quran ada kata Syiah di surah As-Saffat ayat 83. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, yang artinya boleh golongan pendukung tertentu atau pengikut. Syiah di sini merupakan kebalikan dari Khawarij. Kalau Khawarij tadi kecewa terhadap Ali dan memisahkan diri, Syiah itu merupakan golongan yang membela dan merupakan pengikut setia Khalifah Ali bin Abi Thalib. Syiah juga menyatakan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu lebih utama dibandingkan para sahabat lainnya dan khalifah sebelumnya. Mengenai latar belakang kemunculannya, para ahli berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Syiah itu lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Syiah, khalifah yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Hal ini berkaitan dengan Syiah yang mengutamakan Ahlul Bait sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwa kemunculan Syiah ini sama persis dengan kemunculan Khawarij, yaitu setelah adanya tahkim, di mana Syiah ini setuju atau tetap mendukung keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan berada di pihak Khalifah Ali. Kembali ke isu munculnya Syiah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu berkaitan dengan peralihan kekuasaan, ya, dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, di mana terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Itu terjadi perdebatan yang cukup serius siapakah yang berhak menggantikan kekuasaan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagian kalangan itu mendukung bahwa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad adalah dari golongan atau keturunan Nabi Muhammad, sebagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan keponakan dari Nabi Muhammad. Maka Khalifah Ali berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah. Apa yang menjadi dasar atau landasan dari doktrin Syiah tersebut? Salah satunya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 124. Di situ disebutkan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan engkau di sini adalah Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim qala wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucuku. Nah, anak cucu di sini berarti bahwa
pemimpin haruslah dari golongan Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga Nabi Muhammad yang mana ada di jalur Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya. Dasar selanjutnya yaitu waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina di surah Al-Anbiya ayat 73. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Pemimpin yang dianggap oleh Syiah ini bukanlah hak bagi seluruh manusia, tetapi bagi orang-orang yang memang sudah diberikan mandat khusus sebagai pemimpin, dan menurut Syiah itu adalah dari golongan keturunan Ali bin Abi Thalib dan tidak boleh keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi doktrinnya itu imamah atau kekhalifahan tidak boleh keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib kecuali lantaran kezaliman, kecuali memang pemimpinnya itu zalim. Kemudian imamah itu merupakan salah satu rukun agama. Nah, dengan ini juga kita kenal bahwa Syiah itu terdapat beberapa sekte gitu ya. Ada yang imam 12, imam 7 dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu aliran kalam Murji'ah. Asal kata Murji'ah yaitu arja'a. Arja'a artinya menunda atau mengakhirkan atau menangguhkan. Apa yang ditunda atau ditangguhkan? Yang ditunda itu menurut kelompok Murji'ah yaitu hukuman. Hukuman untuk perbuatan manusia yang dilakukan di dunia ditangguhkan sampai pada waktunya nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan bagaimana Murji'ah menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Khawarij itu ke perhitungan di akhirat kelak gitu. Jadi tidak usah dipermasalahkan pada waktu itu di dunia menurut Murji'ah. Jadi Murji'ah tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang kafir dan siapa yang bukan di antara ketiga golongan tadi. Jadi golongan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah ataupun Khawarij. Murji'ah ini berpendapat kalau hukuman manusia pelaku dosa besar itu tidak perlu di dunia, tapi ditunda di akhirat yang paling adil. Allah Subhanahu wa taala yang menghukum dan mereka pelaku dosa besar itu tetap muslim. Berkaitan dengan latar belakang kemunculannya, jadi aliran Murji'ah ini tidak menjadi pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib, tidak juga memusuhi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak Syiah, tidak Khawarij. Nah, aliran Murji'ah ini cenderung akrab dengan dinasti Bani Umayyah karena tidak mempermasalahkan perbuatan-perbuatan atau cara yang dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah atau oleh Muawiyah untuk mendapatkan kekuasaannya yang dianggap kezaliman atau dosa besar oleh kelompok lain. Jadi Murji'ah ini dapat dikatakan sebagai kelompok yang merupakan gambaran politik akomodatif. Jadi dia itu menyesuaikan dengan siapapun pemimpin yang ada, maka Murji'ah itu sah-sah saja, tidak mempermasalahkannya. Nah, yang menjadi landasan Murji'ah salah satunya terdapat di surah An-Nisa ayat 48, di mana di situ innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dosa besar itu hanya syirik. Selain syirik, setiap muslim itu harus tetap dianggap muslim dan pemimpin maka harus dipatuhi, ditaati meskipun pemimpin itu kejam. Itu menurut Murji'ah. Jadi karena iman itu menurut Murji'ah itu cukup di dalam hati. Jadi pelaku dosa besar, perbuatan dosa besar selain daripada syirik itu tidak akan mengurangi keimanan seseorang. Nah, di sini Murji'ah itu dianggap juga terlalu longgar berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang muslim. Nah, Murji'ah berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu harus tetap muslim, bukan kafir.
Baik, aliran berikutnya yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Ini merupakan dua aliran yang saling bertentangan dalam doktrinnya berkaitan dengan perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan. Kita mulai dari Qadariyah terlebih dahulu. Qadariyah asal katanya dari Qadara yang berarti kuasa atau mampu. Kuasa atau mampu di sini dikaitkan dengan manusia yang mampu atau berkuasa atas tindakannya sendiri. Jadi aliran kalam Qadariyah menolak kepercayaan terikatnya manusia terhadap qadar atau ketetapan Tuhan. Dan menurut Qadariyah, tindakan manusia itu tidak diintervensi oleh Tuhan. Manusia memiliki kemerdekaan atau kebebasan untuk melakukan perbuatannya sendiri. Sebaliknya, yaitu aliran Jabariyah, Jabara yang artinya memaksa. Siapa yang memaksa? Di sini diartikan oleh Jabariyah bahwa tindakan manusia itu merupakan paksaan dari kemauan atau kehendak Tuhan. Jadi aliran kalam Jabariyah ini menyandarkan semua perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolak eksistensi perbuatan manusia. Manusia itu dianggap tidak memiliki perbuatannya sendiri. Karena manusia tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan kehendak dan perbuatan. Jadi dianggap manusia itu terikat oleh kehendak mutlak Tuhan. Menurut Jabariyah, semua perbuatan manusia itu sudah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan manusia itu pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Itu menurut Jabariyah. Latar belakang kemunculannya tentu bermula dari perdebatan tentang perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan ya. Jadi sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu menjumpai sahabatnya sedang berselisih pendapat tentang masalah takdir Tuhan. Nah kemudian Nabi melarang sahabat tadi memperdebatkan permasalahan takdir karena agar terhindar dari kekeliruan menafsirkan ayat-ayat Tuhan tentang takdir. Nah itu dijadikan sebagai awal mula atau embrio sudah ada benih-benih pertentangan masalah perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia di zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya, dasar kalamullah apa atau firman Allah Ta'ala yang mana yang menjadi landasan doktrin Qadariyah dan Jabariyah. Nah, untuk Qadariyah, salah satu ayat yang diambil yaitu dari surah Ar-Ra'd ayat 11, di mana di situ berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, dari ayat ini, Qadariyah berpendapat bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pada kita itu atas kemauan dan usaha kita sendiri. Tidak ada intervensi dari Tuhan. Itu menurut Qadariyah. Jadi kita baik itu karena perbuatan kita buruk juga karena perbuatan kita. Kita memiliki kebebasan untuk berbuat dan berkehendak menurut Qadariyah. Jadi Qadariyah itu menganggap segala tingkah laku manusia itu dilakukan atas kehendaknya sendiri dan manusia merdeka dalam menentukan tingkah lakunya. Sebaliknya, dasar ayat yang diambil oleh Jabariyah yaitu As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di situ disebutkan, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Makanya Jabariyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia itu pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kehendak untuk memilih. Nah, ada dua golongan Jabariyah, ada yang ekstrim, ada yang moderat. Yang ekstrim berpendapat bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk berbuat, berkehendak, dan memilih. Sedangkan golongan moderat itu lebih berpendapat bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusialah yang berperan untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Nah, itu tadi dari aliran kalam Qadariyah dan Jabariyah.
Aliran kalam yang selanjutnya yaitu Mu'tazilah. Asal kata Mu'tazilah yaitu dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Nah, memisahkan diri di sini tidak selalu diartikan dengan memisahkan diri secara fisik, namun juga berarti memisahkan diri dari pendapat-pendapat yang berkembang pada saat itu. Jadi mereka, kelompok Mu'tazilah ini memisahkan diri dari permasalahan perdebatan politik khususnya yang berkembang di masyarakat dan memilih untuk fokus atau memusatkan pemikiran kepada ilmu pengetahuan serta ibadah. Itu yang mereka klaim. Berkaitan dengan latar belakang kemunculannya, Mu'tazilah sendiri muncul di kota Basra sekitar tahun 105 sampai 110 Hijriah. Ya, abad kedua Hijriah berarti pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemunculannya ini berawal dari perdebatan di mana bagaimana merespon status orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Qasim bin Atta sebagai pelopor dari golongan Mu'tazilah ini yang merupakan murid Hasan al-Basri waktu itu memisahkan diri dari halakoh yang diselenggarakan oleh Hasan al-Basri karena Wasil bin Atta dalam merespon pelaku dosa besar menganggap bahwa mereka atau yang berbuat dosa besar itu bukan muslim, bukan juga kafir. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan i'tazala atau memisahkan diri di mana ada perbedaan pendapat dari kalangan Mu'tazilah dengan halaqah Hasan al-Basri. Mu'tazilah sendiri dikenal sebagai golongan yang membawa persoalan-persoalan kalam atau persoalan ketuhanan. Teologi ini lebih bersifat filosofis daripada golongan sebelumnya, Khawarij, Murji'ah, Syiah. Nah, ciri utama yang membedakan aliran Mu'tazilah dengan aliran kalam lainnya adalah bagaimana pandangan-pandangan kalam Mu'tazilah ini banyak didukung oleh dalil-dalil akli atau pemikiran rasional dan bersifat filosofis. Oleh sebab itu, Mu'tazilah juga dikenal atau disebut dengan aliran rasionalis Islam. Salah satu landasan kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu bukan mukmin, bukan juga kafir, terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Di situ dikatakan bahwa kebenaran datangnya dari Tuhan. Jadi barang siapa yang dikehendaki Tuhan beriman, maka beriman. Barang siapa yang dikehendaki kafir, maka kafir. Falyu'min wa ma syaa falyakfur. Nah, di sini menurut Mu'tazilah, kalau pelaku dosa besar itu masuk kepada orang yang fasik, tidak boleh disebut mukmin, tapi mereka juga bukan kafir, gitu ya. Ini doktrinnya dikenal dengan al-manzilah bainal manzilatain. Jadi orang Islam pelaku dosa besar selain syirik itu tidak masuk kategori mukmin dan bukan juga kafir. Nah, selanjutnya doktrin Mu'tazilah ini berkaitan dengan kemampuan akal manusia. Menurut Mu'tazilah, akal manusia ini sanggup membedakan yang baik dan yang buruk. Cukup dengan akal, manusia itu dapat melakukan perbuatan baik dan meninggalkan keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ekstrimnya, Mu'tazilah menganggap bahwa tanpa adanya wahyu atau Al-Quran itu sendiri, tanpa ada utusan berupa Rasulullah SAW, sebetulnya manusia yang memaksimalkan akalnya itu sanggup berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Aliran kalam selanjutnya yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, kedua aliran kalam ini sama-sama merupakan aliran yang menentang paham dari Mu'tazilah. Asy'ariyah sendiri dinisbatkan kepada pendirinya Abu Hasan al-Asy'ari, sedangkan Maturidiyah dinisbatkan kepada Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Wilayah penyebarannya untuk Asy'ariyah berada di Irak, Syam, dan Mesir, sedangkan Maturidiyah di wilayah Samarkand.
Latar belakang kemunculan Asy'ariyah dan Maturidiyah dipicu dengan adanya tindakan pemaksaan terhadap paham Mu'tazilah kepada seluruh masyarakat. Nah, pengaruh Mu'tazilah sendiri puncaknya itu terjadi pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah, yang mana aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai madhab yang dianut oleh negara. Doktrin yang dimiliki oleh Mu'tazilah harus diakui sebagai sebuah kebenaran, yang mana ada satu doktrin Mu'tazilah amar ma'ruf nahi mungkar, kebenaran itu harus dipaksakan dalam sebuah masyarakat. Nah, salah satu doktrin yang dipaksakan untuk diakui dan disetujui oleh seluruh masyarakat yaitu berkaitan dengan Al-Quran, yang mana Mu'tazilah menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana suatu ciptaan itu berarti merupakan makhluk. Berarti Quran itu adalah hadis, sama kedudukannya dengan makhluk yang lain. Ini yang menjadi salah satu pemicu kemudian disebut dengan mihnah atau inquisition. Ada pemaksaan paham terhadap masyarakat yang harus mengakui bahwa Al-Quran itu hadis atau baru, bukan kodim. Latar belakang selanjutnya dikaitkan dengan pengalaman mistis Abu Hasan al-Asy'ari yang mana bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam mimpinya tersebut, Baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hasan al-Asy'ari bahwa madhab ahli hadislah yang benar. Nah, sedangkan pada waktu itu Abu Hasan al-Asy'ari itu masih bagian daripada Mu'tazilah yang mengagung-agungkan akal rasio manusia dan mengenyampingkan wahyu. Nah, di sini Abu Hasan al-Asy'ari kemudian tersadar bahwa apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah itu sudah menyimpang. Nah, kemudian dari segi aliran kalam Maturidiyah sendiri sama-sama menentang paham Mu'tazilah dan juga ada upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari apa? Dari aliran Mu'tazilah yang ekstrim untuk memaksakan kehendak bahwa rasionalitas manusia itu merupakan segala-galanya yang memiliki kekuatan untuk membedakan yang baik dan yang buruk meskipun tanpa adanya wahyu dari Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian Maturidiyah juga menjadi jalan tengah atau menawarkan jalan tengah di mana saat itu terjadi pertentangan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Salah satu doktrin yang saya tampilkan di sini berkaitan dengan paham Asy'ariyah dan Maturidiyah, yaitu tentang perbuatan manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Asy'ariyah mengambil sebuah dasar dari Al-Quran surah At-Takwir ayat 29 yang berbunyi wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, yang mana artinya bahwa manusia itu tidak dapat melakukan perbuatan yang dia kehendaki apabila Allah juga tidak menghendaki. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan daya atau kekuatan untuk manusia agar manusia tersebut dapat menggunakannya untuk berbuat sesuatu. Nah, teori ini disebut juga dengan teori kasab Asy'ariyah. Jadi, manusia itu dapat berbuat jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kudrat atau kuasa terhadap manusia tersebut. Manusia memang bisa memilih apa yang akan dia perbuat, tetapi untuk mewujudkannya harus memerlukan kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian paham selanjutnya yaitu bahwa Al-Quran adalah sumber otoritas yang kodim. Ya, merespon dari tadi pendapat Mu'tazilah. Kalau menurut Mu'tazilah, Al-Quran itu hadis, sedangkan Asy'ariyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah kodim. Nah, kemudian dari Maturidiyah sama berpendapat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, artinya menyetujui atau tidak menyetujui kemampuan manusia untuk berbuat sesuatu, tetapi kehendak Allah tidaklah sewenang-wenang. Itu merupakan sebuah keadilan atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, pendapat Maturidiyah berkaitan dengan Al-Quran
dibagi menjadi dua. Menurut Maturidiyah, Al-Quran itu ada yang bersifat kalam nafsi, yang qadim, yang mana merupakan kalamullah. Sedangkan Al-Quran dalam artian kalam yang tersusun atas huruf-huruf dan suara-suara yang dibunyikan, itulah yang merupakan sesuatu yang baru. Baik, selanjutnya ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dinisbahkan kepada kelompok yang berasal dari aliran atau golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka bersatu dan berpegang kuat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga merupakan aliran yang dipegang oleh mayoritas umat Islam. Nah, latar belakang kemunculannya tentunya sama dengan latar belakang kemunculan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mana merupakan reaksi terhadap faham-faham Mu'tazilah yang dianggap bertentangan dengan Al-Quran, hadis, sunnah, i'tiqad Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat. Nah, kemudian ciri dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu mengambil sikap jalan tengah atau tawasud, di mana dalam metode dan pola pikir aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah selain mendasarkan pada dalil nakli juga didukung dengan dalil akli. Setelah dicabutnya faham Mu'tazilah dari madhab resmi negara oleh Khalifah Mutawakkil, nah kemudian faham Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang dan dianut secara luas oleh umat Islam. Salah satu doktrin yang saya contohkan dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga berkaitan dengan perbuatan manusia, yang mana salah satu ayat yang diambil dari surah An-Nisa ayat 79 berbunyi ma asobaka min hasanah faminallah wa ma asobaka min sayyi'ah famin nafsik. Jadi menurut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ada perbuatan buruk yang dilakukan manusia itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi tidak benar menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala selain sesuatu yang baik-baik saja. Nah, kemudian berkaitan dengan sifat Allah. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan prinsip dari Asy'ariyah, yang mana salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu wujud. Nah, setiap sesuatu yang wujud itu bisa dilihat. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa manusia bisa melihat penciptanya, Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu salah satu doktrinnya. Terakhir, aliran yang akan kita bahas yaitu aliran Wahabi. Nah, kata Wahabi sendiri dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Untuk latar belakang kemunculannya, aliran Wahabi sendiri muncul dan berkembang di abad ke-18 Masehi di Arab Saudi. Aliran Wahabi ini mengklaim bahwa kelompoknya merupakan sebuah gerakan pemurnian Islam dari paham kemusyrikan. Jadi golongan Wahabi menganggap bahwa umat Islam pada masa itu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada kemusyrikan, sehingga perlu ada pemurnian akidah. Nah, Wahabi sendiri berkoalisi dengan satu gerakan politik yang dipimpin oleh Muhammad bin Saud. Kolaborasi antara visi spiritual dari Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga visi politik dari Muhammad bin Saud menjadikan aliran Wahabi ini besar dan cukup berpengaruh di Jazirah Arab. Salah satu doktrin aliran Wahabi didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Menurut Wahabi, ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mencukupkan nikmat bagi manusia berupa agama yang sempurna. Agama Islam merupakan agama yang sempurna sehingga apa-apa yang ada dalam Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW
tidak boleh ditambah-tambahkan. Tidak boleh ada orang yang menambah-nambahkan kegiatan di luar apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Wahabi, jika orang melakukan suatu ibadah atau suatu kebaikan di luar yang telah dicontohkan Rasulullah, itu merupakan suatu bentuk bid'ah. Dan orang yang melakukan bid'ah itu dapat masuk kepada golongan orang yang kafir. Selanjutnya, ayat yang menjadi dasar doktrinnya itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59, di mana berbunyi bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, manusia atau muslim itu harus taat kepada Allah, Rasul dan juga pemimpinnya. Maka Wahabi di sini memiliki doktrin masyarakat harus memiliki ketaatan yang mutlak, harus taat sepenuhnya kepada pemerintah atau penguasa. Nah, demikian aliran-aliran dalam ilmu kalam klasik yang cukup panjang pembahasannya. Semoga dapat dipahami oleh semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Watch, like, and subscribe ya. Gak komen gak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.